Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Depra Hati, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan atau perkenalan dengan Adobe After Effects yang pada kesempatan ini saya pakainya versi CS6 dikarenakan disesuaikan dengan kemampuan komputernya ya. Jadi di dalam mata kuliah film dan animasi 1 ini menggunakan dua software ya. Jadi software yang pertama itu untuk membuat objek 3D secara instan. Kemudian yang berikutnya adalah After Effects CS6 ya. After Effects CS6 ini merupakan software untuk membuat efek-efek di dalam movie ya. Membuat efek-efek di dalam movie dengan hanya pada bagian-bagian tertentu, jadi tidak secara keseluruhan. Sehingga di dalam After Effects ini pakainya adalah komposisi atau susunan dari klipnya yang bisa dibuat di dalam projectnya dengan menggunakan efek-efek yang berbeda, tapi sudah bukan satu bagian yang umum ya. Jadi ininya gini, satu komposisi itu kalau kita sudah masukkan klip, sudah memberikan efek di dalamnya, kemudian kita masukkan komposisi tersebut ke komposisi yang lain, maka itu sudah menjadi satu movie tanpa harus di render ya. Yang mana untuk render bisa Anda rasakan dulu ya, prosesnya seperti apa ketika Anda membuat satu movie. Nah, ini untuk mata kuliah yang materi yang akan saya sampaikan pada sesi malam ini, setelah sebelumnya kita melaksanakan meet ya, tapi masih belum berhasil dengan baik ya, karena ada beberapa yang kurang ternyata ya. Jadi nggak apa-apa, nanti akan saya ganti saja dengan tugas ya. Jadi seperti yang Anda tahu bahwa di dalam mata kuliah ini itu meet-nya kemarin masih belum sempurna ya. Jadi nanti akan saya ganti tugas untuk penggantian meet-nya sehingga nanti nilai meet-nya dan nilai tugasnya itu bisa lengkap ya. Yang gawe tugas ya digunakan untuk meet ya. Itu sebagai gantinya ya, sebagai gantinya karena kemarin belum sempurna. Ya, nanti untuk selanjutnya akan saya sampaikan kira-kira bagaimana untuk proses penggantiannya atau untuk proses pembuatan tugasnya sehingga nanti bisa digunakan untuk tugas dan kemudian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa mata kuliah yang beberapa hari yang memang saya nggak hadir ya, tapi di situ nanti total pertemuannya tetap sama. Jadi Anda perhatikan aja bahwa nanti intinya di sini total pertemuan adalah 16 kali ya. Masalah mundur beberapa kali itu karena mungkin bisa saja dikarenakan ada beberapa keperluan ya. Saya sebagai kebetulan di sini sebagai penyampai materi dan mungkin juga masih belum bisa melaksanakan karena untuk online ini kan kendalanya banyak, ada sinyal, ada jaringan, kemudian kebetulan kuotanya habis ya, dan lainnya lah banyak ya. Jadi di sini belum bisa disampaikan secara tepat ya. Tapi ada baiknya jika ada sesuatu Anda komunikasikan ya. Tapi nggak masalah, yang lalu biarlah berlalu, yang penting ke depannya ya. Jadi intinya di sini nanti saya tetap menyampaikan dalam 16 kali pertemuan, itu termasuk ujian 2 kali ya, mid sama ujian akhir. Masalah nanti Anda bisa mengikuti materinya atau tidak terserah ya. Anda mau mengikuti terus atau tidak terserah ya. Jadi itu yang butuh Anda ya, yang butuh Anda. Saya hanya sekedar menyampaikan materi dan nanti untuk selanjutnya Anda sendiri yang tergantung Anda sendiri ya, actionnya seperti apa. Baik,
Kita lanjutkan saja ya untuk mempersingkat waktu pembahasannya. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mudah diterima ya. Baik, di dalam After Effects, jadi kenapa saya pakai CS6 di sini saya perlihatkan dulu ya. Ini komputer yang ada di kampus ya. Komputer yang saya gunakan ini adalah spek komputer yang ada di kampus ya, kampus Telkom. Dan ini merupakan spek komputer yang lumayan lah ya. Kalau dari perkiraannya atau dari pikirannya itu lumayan ya. Tapi nggak tahu ya. Anda nilai sendirilah ya, Anda nilai sendiri. Jadi di sini adalah spek yang ada di dalam Telkom ya, kampus kita. Nanti bisa Anda lihat, Anda pertimbangkan bagaimana kira-kira untuk proses-proses yang bisa dilakukan. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ada prosesornya adalah Intel Core i5 3470, berarti generasi 3 ya. Sekarang sudah generasi 10. Jadi ini Core i5 memang, tapi generasi 3. Dan kemungkinan Core i5 generasi 3 dengan Core i3 generasi 56 ya bisa jadi kalah ya, bisa jadi kalah. Kemudian memori internalnya adalah 4 GB. RAM-nya ya, RAM-nya 4 GB tanpa VGA. Eksternal ya, VGA-nya pakai VGA HD ya, Intel HD grafik ya. Nah, ini speknya. Kemudian kalau kita lihat secara detail di dalam penelusuran ya. Jadi di sini ada After Effect ya. Nah, After Effect System Requirement. Bentar. Ya, bisa Anda lihat di sini ada After Effects System Requirement 2022 ya. Pakainya Adobe CC ya. Adobe After Effects System Requirement. Jadi di sini untuk yang Windows PC itu seperti ini ya. Operating sistemnya Windows 10 64 bit ya, kemudian Windows 11 ya, bisa juga Windows 11. Kemudian GPU-nya, CPU-nya itu adalah Intel atau AMD quad-core prosesor ya. Intel Core i5 45 minimal ya, 45, sedangkan tadi 34 ya. 45 AMD FX 83 atau yang lebih baik ya. Gitu. Kemudian RAM-nya 16, CPU-nya 2 GB ya. GPU-nya ini VGA ya. VGA-nya 2 GB, RAM-nya 16 ya. Kemudian ada internet connection. Ya, tergantung daerahnya ya. Kalau di tempat saya memang daerahnya pegunungan jadi susah sinyal kadang-kadang ya. Tapi kalau mungkin di perkotaan nggak ada masalah ya. Jadi kalau membandingkan perkotaan dengan pedesaan atau semuanya dipukul rata sama ya itu namanya kurang pengetahuan ya. Jadi anggapannya semua sinyalnya kuat, semua sinyalnya bagus itu sama saja kurang pengetahuan ya. Jadi di sini bisa Anda lihat bahwa kemampuannya seperti ini ya, standarnya ya, yang harus minimum spek ya. Minimum spek itu berarti spek yang paling rendah. Seminimal-minimalnya ya. Pentium Intel ya, Intel Core i5 45 generasi 4 ya. Atau bisa pakai yang lebih baik ya. Nah, ini sehingga diputuskan tidak pakai CC ya. Jadi jangan tanya kenapa kok pakai CS. Itu bikin emosi kadang kalau tanya seperti itu ya. Jadi kenapa kok pakainya CS tidak TTC, CS tidak TC? Nah, ini bisa Anda lihat sendiri kemampuannya seperti ini. Sehingga pakai software yang lama ya,
diputuskan pakai software yang lama supaya sistemnya support. Di sini juga masih Windows 7 ya, karena memang kemampuannya masih sedikit. Ya, seperti itulah ya, kemampuan alatnya. Jadi kalau perang itu sana sudah pakai bazooka, sini masih pakainya landring atau ketapel gitu. Baik ya, ini untuk sistemnya. Jadi kenapa kepakai CS? Karena seperti itu alasannya. Kemudian di sini tampil splash screen ya. Splash screen ini tampilan awal dari After Effects-nya, seperti yang bisa Anda lihat di dalam layar Anda masing-masing. Di videonya bahwa di sini adalah untuk bagian-bagian dari After Effects-nya ya. Jadi ada open project, membuka project yang sudah ada, kemudian new composition ini untuk membuat komposisi baru dan lain sebagainya. Jadi di dalam After Effects ini yang pertama perlu disiapkan itu adalah project. Projectnya apa ya? Projectnya apa? Kemudian yang kedua komposisi. Komposisi itu susunannya. Jadi klip-klipnya nanti itu menjadi satu komposisi, satu susunan ya, satu susunan tersendiri di dalam satu project. Ya, bisa lebih dari satu komposisi di dalam satu project, bisa hanya satu komposisi ya. Berarti yang pertama perlu dibuat apa ya? Projectnya dulu ya. Projectnya dulu, kalau sudah buat komposisi. Baru setelah itu menyusun klip. Nah, ini bisa di close saja karena ini tidak ini istilahnya tip and trick ya. Tip and trick di dalam menggunakan After Effects. Jadi ini di close saja nggak apa-apa. Splash screen ini tidak begitu itu hanya untuk menunjukkan bahwa kilo upload After Effects ya, itu seperti itu saja. Nah, setelah Anda buka Adobe After Effects, di sini nanti secara otomatis di bagian atas ini bisa Anda lihat ada Untitled Project ya. Dengan ekstensi AEP, Untitled Project itu berarti project baru yang belum diberi nama. Jadi secara otomatis ketika kita buka After Effects itu sudah muncul project baru. Beda dengan Photoshop ya. Photoshop ketika kita buka dia kosong, nggak ada projectnya. Kita harus buat project baru dulu, menentukan ukuran dimensinya, baru setelah itu ya. Nah di sini tidak, ini langsung jadi project. Cuma di dalam projectnya ini belum ada susunannya, belum ada komposisinya ya. Komposisinya apa? Jadi di sini kita sudah siapkan wadah, tapi untuk bahan-bahan membuat kuenya itu belum ada ya. Jadi kita perlu siapkan dulu satu penampung yang bisa digunakan untuk menempatkan bahan-bahannya ya. Nah, untuk membuat komposisi baru di sini nanti kita bisa klik dari composition ya. Kemudian pilih new composition. Jadi nggak perlu file new karena ini sudah terbuka baru ya. Langsung aja composition, new composition. Kemudian setelah itu tinggal Anda tentukan di sini ukurannya ya. Pakainya apa. Jadi saya perlu ingatkan lagi bahwa After Effects ini salah satu software yang cukup berat ya, cukup berat. Jadi perlu komputer yang powerful kalau pengen menghasilkan efek-efek yang baik. Apalagi dengan bahan-bahan yang baik. Bahan yang baik itu apa? Ya videonya sudah HD ya. Kemudian efeknya banyak, plugins-nya banyak ya. Plugins itu cukup mendukung ya, dan plugins itu harus beli ya. Pakai yang gratis kok Pak? Ya silahkan pakai yang gratis ada, tapi kalau saya nggak suka pakai yang gratis karena nggak bagus. Jadi beli ya, beli plugin, kemudian ya macam-macam lah ya, macam-macamnya lah ya. Jadi kalau pengen membuat yang baik itu gunakan cara yang baik ya. Beli berbayar misalkan ya. Walaupun pada kenyataannya di sini kita untuk beli yang berbayar itu susah ya. Tapi usahakan untuk bisa beli yang berbayar ya, gitu. Jadi jangan waton gabrul semua dipukul rata sama, jangan seperti itu ya. Jadi cobalah lebih berpikir lebih bijak. Baik, di sini setelah kita buka, tentukan ya tipenya. Kalau misalkan aja ada, tinggal dipilih ya. Misalkan ada, tinggal dipilih. Ini untuk yang tipe DV. Ya, tipe DV. Kemudian ini untuk yang tipe HD. Ya.
Nah, silakan pilih salah satu ya dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, kalau misalkan nggak ada di sini gimana ya? Kita pilih custom. Kalau memang nggak ada, ya. Tapi biasanya ada, ya. Mau buat tipe apa sih videonya? Apa mau buat tipe MPEG 1? Kan nggak mungkin juga ya. MPEG 1 pun ada sebenarnya ukurannya kalau Anda paham, kalau Anda tahu. Di materi videografi itu biasanya ada. Ya, editing video sama videografi itu biasanya dijelaskan tipe-tipe video. Ya. Nah, di sini silahkan ya, custom. Mau ukuran berapa? Misalkan saja saya mau pakai ukuran berapa ya? 720 lah, 720 kali 405. Oh sudah ya, 405 ya, itu. Silahkan ya, square pixel. Kemudian untuk frame rate-nya berapa nih? Frame rate-nya mau 30, mau 25 silahkan, mau 29 silahkan. Ya, 30 aja lah ya. Kemudian untuk durasinya berapa nih? 30 second ya. Jadi jam, menit, detik, frame. Kalau frame-nya 30 berarti setelah 30 masuk 31 ganti tambah detik ya. Jadi tidak millisecond tapi pakainya frame ya, hitungannya. Pertambahan detiknya pakainya frame ya, gitu. Nah, ini tinggal ditentukan saja, misalkan saja di sini saya tentukan 0,2 ya, 0,2 second, 0,5 ya. 0,5 second ya, kalau sudah di oke. Nah, ini nanti akan muncul satu komposisi dengan ukuran 720 kali 405 ya, dengan warna background hitam. Kemudian untuk frame rate-nya 30, durasinya 5 second ya gitu. Nah, ini di dalam tampilan dari projectnya ya, dan komposisinya mana ini komposisi ya. Nanti di sini di dalam timeline, ini timeline ya. Di dalam timeline ini nanti untuk menempatkan bahannya, bisa video, bisa audio, bisa gambar ya. Untuk bisa disusun di dalam After Effects, dijalankan supaya bisa tampil seperti yang kita inginkan. Kemudian di sini ada efek and preset, ini adalah kumpulan efek dan preset yang sudah disediakan oleh After Effects. Ini adalah preview ya untuk navigasinya ya, menjalankan ya, play, kemudian stop, kemudian next dan lain sebagainya. Kemudian ini info untuk posisi kursornya berada di posisi berapa ya, di X-nya ya, X-nya, Y-nya berapa, nah itu di dalam info. Kemudian ini adalah preview dari komposisinya ya, komposisinya. Kemudian ini adalah jendela project yang mana memperlihatkan bahan-bahan yang sudah dimasukkan dan komposisi-komposisi yang ada. Nah, itu bagian-bagiannya ya, bagian atas ini tools ya, tools itu untuk pengaturan-pengaturan penambahan objek ataupun yang lain di dalam After Effects ya. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan, ya, kita buat komposisi ya. Setelah kita buat komposisi baru, yang berikutnya adalah memasukkan bahannya. Nah, untuk memasukkan bahannya di sini dari jendela panel project ya. Dari panel project ini kita bisa klik kanan pada bagiannya ya, di sini ya. Jadi klik kanan di sini, ini nanti akan muncul ada new composition, ada new folder, new Adobe Photoshop file, kemudian ada import ya. Nah, import di sini nanti bisa ditentukan untuk bagian-bagian yang ingin diimport ya. Jadi misalkan saja saya pengen menambahkan file. Nah, ini tinggal dipilih file. Kemudian arahkan ke folder yang memiliki file yang ingin dimasukkan ya. Misalkan di sini saya coba di bahan kuliah. Film dan animasi 1, oh ini. Film dan animasi 2. Oh, VE2 aja lah ya. Laut misalkan, kemudian ship misalkan ya. Ini saya masukkan, ini untuk gambar ya, ini untuk gambar. Open.
Kemudian saya masukkan lagi bahan yang lain, import file dari libraries music ya, sampel music. Nah ini saya masukkan salah satu audio ya, tipe MP3 yang bisa disupport ya. Nah itu sudah masuk di sini. Ini untuk menampung atau memasukkan bahannya. Nah setelah bahannya dimasukkan, kemudian bahan tersebut disusun ya. Nah untuk menyusun nanti Anda bisa menggunakan ini ya, misalkan cloud, tarik aja ke dalam timeline ya. Ini ditarik ya, bahannya ditarik ke timeline. Nah nanti akan muncul ya, akan muncul di situ. Cuma kalau bahannya ini terlalu besar ya, terlalu besar itu kita harus memperkecil. Terlalu kecil harus diperbesar ya. Nah, untuk mengatur ukuran ataupun transformasi ya, mengatur transformasi dari objek yang kita masukkan, di sini nanti kita bisa gunakan tanda panahnya ini ya. Jadi di dalam timeline itu ada objek, di dalam objek ini ada tanda panah. Nah, kalau ada ini diklik, nanti ada transform. Nah, ini untuk mengatur transformasi. Jadi seperti ada position, ya, position, ada scale. Nah, scale-nya ini apakah sudah pas atau belum ya? Kalau belum diperkecil ya. Nah, untuk mengubah scale-nya tinggal diklik tahan tarik ya. Nah, klik tahan tarik. Di sini nanti akan pas ya. Jadi video ini sebenarnya ukurannya HD ya, 1020 kali 720 ya, 1280 kali 720. Ya, videonya sebenarnya HD. Tapi di sini ketika kita perkecil dia bisa pas ya. Nah, ukurannya ketika diperkecil dia bisa pas ya, proporsional ya. Proporsional itu perbandingan lebar tingginya sama ya, gitu. Nah, ini untuk mengatur transformasinya ya, untuk mengatur transformasinya. Nah, kalau sudah kita atur transformasinya, kemudian gimana ya, tinggal diatur aja ya. Misalkan di sini saya pengen memberikan efek ya. Nah, untuk memberikan efek nanti bisa menggunakan efek, kemudian pilih apa terserah ya, blur misalkan. Gaussian blur ya. Nah, di sini setelah kita berikan Gaussian blur, kita tentukan dulu ya keyframe pertamanya itu apa. Di sini sudah ada ini sepertinya Gaussian blur. Oh belum ya, efeknya belum ada keyframe ini. Nanti di sini ada titik menandakan adanya keyframe. Nah, menambahkan keyframe itu nanti tinggal kita klik dari ini ya, gambar stopwatch-nya ya, namanya Choco Animation ya. Nah, ini gambar stopwatch-nya diklik dulu, nanti kita sudah mendefinisikan satu keyframe ini ya. Nah, ini ada titiknya ya. Kemudian kalau sudah kita tentukan di sini ya, misalkan inilah ya. Ini saya buat blurriness-nya besar ya. Kemudian jalan sampai sini, blurriness-nya normal lagi ya. Nah ini dah, maka sekarang kita sudah punya efek video yang tampilnya ini, nah ngeblur ya, ngeblur dulu. Nah loh, saya pinginnya tuh mulai blurnya dari sini, bukan dari sini sudah mulai ngeblur. Ini blurriness-nya sudah mulai muncul ya. Ini dari sini ke sini ngeblurnya ya, atau dari sini ke sini ngeblurnya ya. Nah, kalau pengen diatur seperti itu, berarti di sini nanti kita bisa klik ini ya, untuk menghilangkan efek dari pengaturannya. Kita atur ulang aja. Ya. Nah, hilangkan ini, diklik toggle animation-nya ya. Nanti muncul lagi pada posisinya, tinggal kita atur. Ya. Kalau tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan nilai ya, tidak ada perubahan nilai, maka di dalam pengaturan keyframe-nya, ya, ini bisa kita buat, bisa kita tambah ya, itu dengan cara diklik ini ya, itu ya. Kemudian ya bisa dinaikkan turunkan dikit lah ya,
untuk pengaturannya ya. Pengaturan keyframe-nya. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa ketika kita buka blurriness ya, ini ada pengaturan-pengaturan nilai. Di sini juga ada ini efek ya, efek, kemudian Gaussian blur, blurriness. Nah, ini tinggal diklik aja panahnya ya. Ini sama ini pengaturannya ya. Blurriness dan blue dimension ya. Nah, ini nanti akan muncul satu keyframe yang sama pelek nilainya dengan bagian awal. Jadi menambahkannya dari sini ya, menambahkannya dari ini. Ya. Diklik pada efek, kemudian panahnya di efek ya, kemudian di sini diklik pada Gaussian blur, kemudian diatur dari blur. Nah, kalau sudah di sini nanti tinggal kita atur ya, blurnya seberapa nih. Sampai sini ke blur ya. Langsung ke blur, set ke blur ya. Nah, berarti di sini nanti tinggal kita tempatkan pointernya atau playheadnya. Kemudian ini tinggal dinaikkan. Naikkan aja ya. Jalan sampai sini ngeblur terus ya, ngeblur terus. Nah, baru sampai sini nanti tetap blur ya. Berarti kalau pengen menambahkan keyframe dengan nilai yang sama seperti sebelumnya, itu tinggal kita klik ini ya. Kalau sudah geser lagi, nah di sini nanti untuk yang menormalkannya ya, dari sini bisa, dari sini bisa sama. Silahkan dipilih sendiri ya. Kalau terlalu ramai ya diketik 0 ya. Udah jadi. Maka di sini nanti hasilnya dari posisi awal sampai dengan keyframe yang pertama itu dia akan tampil normal ya. Tidak blur. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, FPS-nya seperti ini tidak real time. Jadi tampilan seperti ini jangan percaya ya, karena tidak real time. Nah, ini yang real time ya. Jadi kalau sudah real time di sini real time. Ya. Tapi pada proses awalnya itu yang muncul. Nah, ini hanya satu objek hanya memberikan satu efek blur saja dan durasinya cuma 5 second. Jadi kalau Anda bayangkan durasinya 2 menit efek ya. Efek pindah-pindah transformasi seperti kalau Anda lihat film di Doctor Strange atau di Endgame ya, itu komputer yang digunakan seperti apa ya. Nah, ini bisa Anda lihat hasilnya seperti itu ya. Ini untuk memberikan efek caranya gitu. Jadi kita bisa menggunakan menu efek ya. Menggunakan menu efek kemudian tinggal pilih apa yang ingin ditambahkan itu. Ada perubahan warna mulai dari ini misalkan ya. Ya sama, kita bisa buka efek kemudian kita pilih apa ya. Expression, color correction, color balance ALS saja lah ya. Nah, ini ya. Jadi di sini tambahkan dulu di awal, jangan lupa ditarik di awal ya. Ketika kita menambahkan efek baru, ini tarik di awal dulu. Kemudian bisa kita klik gambar robotnya ya, apa yang mau dianimasikan nih semuanya ya, ini semuanya diklik di lightness, saturation, diklik semua ya. Kemudian kalau udah dari sini tinggal kita atur penambahan keyframe, nah berarti dari efek ya, efek, kemudian kita pilih color balance, ada hue ya, hue ya, hue, kemudian ada lightness, ada saturation. Nah, dari hue di sini ini tinggal kita klik 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 ya. Nah, sudah muncul keyframe ya. Sampai sini misalkan saja mau dibuat berubah warna ya. Berubah warna. Nah, ini hue-nya tinggal diatur aja. Ya. Oke. Ya. Saturasinya perlu nggak? Perlu. Tambah gelap, tambah kuat warnanya. Dikit aja lah ya. Oke. Ini dikurangi lagi dikit ya. Ini pakaian. Ya, dah ini misalkan ya.
Sudah ada pengaturannya semua, jadi kalau diatur, kalau diubah, ini secara otomatis menjaga baik. Kalau tidak diubah itu yang harus diklik di sini. Nah, ini nanti berubah sampai sini ya. Bentar aja lah, nggak usah lama-lama perubahannya ya. Kemudian sampai sini nanti berubah lagi jadi normal. Nah, menormalkannya gimana ya? Dinolkan semua ya. Karena awalnya 0 ya akhirnya 0. Nah, gitu aja gampang. Dah, jalankan. Kalau not real time, jangan dipercaya kecepatannya seperti itu. Ini ngapusi kecepatan seperti ini, ngapusi karena apa? Not real time ya. Kalau pakainya RTX 3080 ya oke lah ya. Kalau pakainya HD grafik ya kayak gini, pedot-pedot nggak bisa utuh ya. Nah, ini harus berulang-ulang nih. Nah, pedot pernah. Nah, jadi kalau pengen real time ini sampai hijau semua ini real time, sampai hijau semua ini real time. Tapi kalau tidak sampai hijau semua itu tidak real time. Dan ini nunggu hijaunya lama. Ya itu tadi ya. Seperti yang saya sampaikan di awal. Nah ini ya. Kapan baru ya. Udah nggak apa-apa lah ya. Jadi ini sudah jadi seperti ini ya. Nah, ya. Berubah warna dan berubah menjadi buram ya. Karena ada blurnya ya. Ini masih buram ya sama, kemudian ini berubah kembali ke normalnya. Nah, tidak buram dan tidak berubah warna. Nah ini. Jadi meskipun videonya jalan, warna tetap bisa diubah dengan baik. Nah itu untuk After Effects ya, menambahkan efeknya di sini. Nah kalau pengen membuat komposisi baru ya buat aja komposisi, new komposisi, kemudian di oke ya. Itu nanti di sini ada preset ya, project ya. Project ini untuk melihat komposisi-komposisi yang ada. Komposisi 2 masih kosong. Ya, nah komposisi 1 mau saya masukkan nih ke komposisi 2, tinggal diklik aja, tarik. Nah, mau saya tambah tulisan ya berarti ini nanti diklik kanan di timeline ya. Jadi di sini untuk mengambil apa itu namanya? File ya, mengambil file bahan. Nah, kalau di sini untuk menambahkan sebagai bahan ya, apakah itu tag, kamera, view dan lain sebagainya. Tag, nah ketik ya. Nah ini ya, misalkan seperti ini. Kalau mau diedit, double klik ya, double klik, nah nanti diedit. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan ya, menambahkan. Nah, ini misalkan mau dibuat lebih besar ya tinggal kita atur skalanya ya, skalanya transformasi tadi. Transform, kemudian ditarik ya scale. Nah, ya. Kalau mau diubah hurufnya bisa ya, bisa ya. Silahkanlah imajinasinya sendiri gimana ya, mau diubah hurufnya apa skalanya monggo. Hurufnya tinggal di double klik seperti tadi ya. Terus ini dinaikkan. Ya, warna huruf. Nah, warna huruf kayak ini. Mau diganti apa nih? Oh, biru aja lah, biru ada ya. Ini nggak ada, oranye aja. Hijau. Ya sebenarnya putih ini yang paling aman ya, atau hitam.
tapi hitam ada awan juga. Nah, putih aja lah. Putih tapi saya berikan stroke, bisa nggak? Ya. Sepertinya tidak bisa ya. Jadi di dalam After Effects ya, ini tidak ada pengaturan ya, pengaturan ada sih sebenarnya efek stroke tapi nanti mengganggu ya. Kita coba lihat generate stroke ya. Nah, stroke-nya apa? Mau hitam misalkan ya. Oke, seberapa tebal untuk stroke-nya ya. Nah, ini nanti akan muncul di dalam objeknya. Tapi nanti lebih jelas dari efek stroke akan kita bahas ya di dalam pengaturannya ya. Nah, nih stroke ini sebenarnya untuk memberikan garis ya, garis di sekeliling, tapi ternyata tidak bisa dilihat secara langsung di dalam implementasinya. Jadi kalau mau dihapus efeknya ya tinggal diklik aja, diklik, delete, udah hilang ya. Nah, ini di dalam pengaturan teks. Untuk line color ada enggak ya? Di dalam karakter. Nah, jadi ini agak berbeda dengan di Premiere ya. Kalau Premiere ada jadi pengaturan title yang bisa diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau di After Effects tidak. Ya, sehingga di sini kalau misalkan saja kita butuh untuk mengatur ini supaya terlihat, maka salah satu caranya adalah dengan menambah objek ya. Menambah objek di dalam ini dengan menggunakan objek solid. Solid warnanya agak abu-abu grey ya, oke. Kemudian ini kita perkecil ya dari scale-nya ya, di transform. Scale-nya tidak dibuat sama, jadi linknya dinonaktifkan. Ini link untuk mengatur supaya lebar tinggi bersamaan berubah ya. Nah, di sini saya pengen mengubah tingginya aja, lebarnya tidak. Berarti saya tidak perlu mengkoneksikan pengaturannya ya. Nah, ini. Jadi horizontalnya oke lah ya, vertikalnya yang perlu diubah. Nah, ini aja misalkan. Ya. Nah, cukup. Kemudian saya berikan opacity. Opacity ini ketajaman ya, kepekatan atau ketajaman sehingga bisa memperkuat nuansa dari objeknya. Oke, sudah ya. Ini sudah jadi, kemudian kita tinggal atur ya kalau sudah. Letaknya mau diletakkan di bawah, ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, ya. Rata kanan kiri berarti ini tinggal di double klik ya, double klik di sini bisa juga. Sorry. Ini kepilih yang apa namanya backgroundnya ya. Oh, kalau susah ini tinggal di double klik aja di sini. Nah, ya sama aja ya di sini ya. Center. Kemudian saya pindah agak ke tengah. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk menampilkan ya atau membuat satu klip ya. Yang mana klipnya di sini bisa dibuat berubah warna, bisa dibuat blur ya, diberikan efek-efek. Kemudian ditambah objek tag, ditambah objek solid ya. Solid itu seperti layar baru tapi yang pekat satu warna ya. Sehingga menjadi seperti ini. Sudah selesai, kalau sudah tinggal di render ya. Nah, untuk merender di sini kita bisa pilih dari composition, kemudian tinggal kita pilih pre-render. Pre-render di sini untuk mempersiapkan sih sebenarnya ya. Tapi bisa juga langsung di render. Namanya saya kasih komposisi 2, kemudian saya save. Ya. Jadi namanya komposisi 2 ya. Ekstensinya API. Kalau sudah diklik render.
Udah jadi ya. Nah, udah jadi nih ya. Kemudian kita lihat nanti gimana ya? Coba dilihat dulu 5 dokumen ya. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya durasi 2 detik itu 5 detik itu sekitar 170 mega ya. 170 kilo nih, 170.000 kilo ya. Ini. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Jadi ukurannya bisa dilihat di sini seperti ini. 166 mega ya. 166 megabyte dari 170.000 kilobyte. Jadi cuma durasi 5 second ya. Double klik ya, jalannya cepat. Itu sudah 166 mega ya. Jadi storage yang besar itu sangat diperlukan ketika kita membuat efek-efek musik seperti ini ya. Ya, udah di render ya, udah jadi ya. Nah, sudah seperti yang diinginkan ya, 720 kali 405 ya. Nah, kalau sudah kita buat, kemudian ini disimpan projectnya ya. Tujuannya apa? Supaya bisa kita atur lagi di lain waktu ya. Jadi misalkan untitled project save. Nah, ini ya. Sudah jadi. Jadi sewaktu kita buat proyek baru, kemudian kita buka, nah ini proyek baru ya, kita buka lagi file open project, kemudian kita klik untitled project tadi ya. Open. Nah ini sudah langsung terbuka susunan-susunan klik yang sudah kita buat. Ya itu. Nah ini di dalam pengaturannya ya. Nah itu untuk mengenal ya, perkenalan dengan After Effects bagian materi di dalam mata kuliah film dan animasi 1 di Universitas Telkom. Jadi silakan diinstalasi softwarenya ya, After Effects kalau nanti Anda ingin lancar di dalam proses mencoba perintah-perintahnya, dan untuk membuat tugas-tugasnya itu silahkan diinstal ya di PC-nya masing-masing. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada malam hari ini di mata kuliah film dan animasi 1 yang sekarang sudah masuk ke sesi ke-9 ya. Sesi ke-9 dari totalnya 16 kali pertemuan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi di lain